Halo guys, dengan anak desa di sini. Jadi lanjut lagi di video ini part ketiga untuk pembuatan kandang kambing. Jadi di video kali ini melanjutkan proses pembuatan kandang kambing yang mana ini lanjut pekerjaan pemasangan reng. Jadi kemarin usuknya sudah selesai, usuknya kemarin mendadak potong pohon kelapa untuk digergaji, dibuat sebagai usuk. Nah, kali ini dilanjutkan untuk pemasangan rengnya, yang mana nantinya untuk mengaitkan gentengnya. Ini rengnya ini ukurannya kayu 2 kali 3 cm kurang lebih. Dengan jarak pemasangannya kurang lebih 30 cm. Jadi kemarin sudah sempat dipasang sebagian, hari ini dilanjutkan untuk pemasangan rengnya. Lalu untuk yang bagian bawah ini mau dilanjutkan pemasangan jeruji, orang sini bilang, untuk dindingnya ya. Nah, jerujinya ini menggunakan kayu 3 cm kali 5 cm. 2 cm kayaknya, nggak sampai 3. 2 cm lebih lah. Kayunya agak tebal soalnya. Yang untuk jerujinya atau dindingnya nanti. Ini kayunya ini campuran ya digunakan ya. Jadi tiang dan kolomnya ini menggunakan kayu wali tanah. Lalu usoknya ini wali tanah dan juga glugu atau kayu dari pohon kelapa. Lalu ini rengnya ini tadi juga sama sih, ini mendadak ini. Ini tadi potong kayu waru gombong untuk dijadikan reng ini. Jadi kayunya yang digunakan ini bermacam-macam dan juga sangat mendadak ini. Kecuali wali tanahnya. Wali tanahnya memang ada simpanan. Jadi gergaji sudah lama kemudian disimpan. Nah, baru kali ini apa ya? Ada waktu untuk dibuat kandang kambing ini. Nah, yang lainnya ini kayunya dadak semua. Dadak itu apa ya? Hmm, nah ini ada yang rewang guys. Jadi tetangga ini datang bantu. Jadi kurang lebih ada 5 orang ini yang kerjain ini. Jadi di desa itu ini guys, enaknya tuh kalau kita ada kerepotan atau tidak mungkin ada kegiatan apa gitu. Nah, yang sekiranya kalau dikerjakan sendiri itu bakal lama gitu kan. Nah, itu tetangga datang bantu guys. Rewang namanya kalau orang sini bilang. Bahasa Indonesianya ya bantu rewang. Jadi gotong royongnya itu masih terasa guys kalau di desa itu. Kalau di kota ya ada sih gotong royong tapi gimana ya mungkin eh, kurang lebih mungkin harus kita undang dulu apa gimana gitu mungkin ya kalau di kota. Nah, kalau di desa ini enggak guys. Walaupun kita enggak undang, kalau misalkan tetangga ada repot gitu, tetangga langsung datang biasanya guys. Ya entah itu mungkin hanya maksudnya untuk apa ya, ngobrol istilahnya kan, silaturahmi, cerita-cerita gitu, atau mungkin ya memang ada yang bantu. Nah, itu pasti ada guys.
Kalau yang disepuh memang biasanya ya datang cerita gitu kan, ngobrol gitu. Kalau yang udah sepuh ya wajar guys, apa ya, nyambung silaturahmi. Kalau yang sudah sepuh biasanya, sepuh itu apa ya, tua guys, maksudnya yang udah berumur gitu. Nah kalau yang masih muda gitu biasanya ya ikut tandang gawe. Tandang gawe itu ya ikut kerja gitu guys, bantu. Nah ini kalau di total ada 6 orang nih kurang lebih. Ya ini yang sepuh ini bisa dilihat ya duduk ngobrol, bantu sebisanya gitu guys. Di desa itu asik guys. Nah ini pembuatan kandangnya sendiri ini masuk hari ketiga guys. Jadi ternyata membuat kandang ini ukurannya kecil sih menurut saya. Hanya 2,5 kali 5 meter. Tapi ternyata cukup lama juga guys. Ini sudah masuk hari ketiga dan belum selesai guys. Baru mau masuk pemasangan genteng ini. Ini malah bahkan masih pasang ranknya, gentengnya belum guys. Sebenarnya kalau mau cepet itu ini guys, apa namanya? Pasang pakai asbes. Kalau enggak seng itu guys, yang seng plat itu. Cuman karena ini ada sisa genteng kemarin dari sisa bongkar rumah ini kalau nggak salah. Daripada nggak dimanfaatkan, daripada nganggur kan, terus menuhin tempat juga, jadi mending difungsikan. Nah ini guys, kita sudah mulai untuk pemasangan gentengnya. Ini guys, lihat guys, gotong royongnya mantap guys. Jadi ada yang apa ya, ada yang memindahkan gentengnya, ambil dari rumah dibawa ke sini, lalu ada yang apa yang ngelong-ngelong nih, itu apa yang ngelong nih itu, ngasihkan gitu ke temannya yang lain. Jadi gimana ya, cepet gitu guys, efisien. Ada yang di atas, yang ada yang masang. Ini 3 orang yang di atas, ini 2 orang yang masang, yang satu menerima gentengnya guys. 3 orang di atas, 3 orang di bawah. Jadi progresnya cepat guys. Kalau ini masang genteng terus cuma sendiri, bisa bayangkan guys, harus kita angkat dari gentengnya kan ada di rumah nih. Kita harus ambil dulu gentengnya dari rumah, lalu dibawa ke sini ke dekat kandang, kita naikkan sendiri. Waduh lama guys. Kalaupun 2 atau 3 orang juga ya masih cukup lama guys. Nah ini untung memang ada tetangga yang bantu, jadi gotong royong, jadi lebih efisien guys, lebih cepat selesainya. Ini bisa kita lihat saling apa ya, over gitu guys. Ada yang bawa kemudian di over ke temannya, ada yang masak. Mantap guys. Ini kalau teman-teman yang rumahnya juga pakai genteng pasti tahu cara pemasangannya. Dia pemasangannya itu disusun secara apa ya, saling tindih gitu guys. Jadi yang paling atas ini dikaitkan di ranknya tadi, kemudian di bawahnya nanti itu masangnya melalui apa namanya, saling tindih sih. Yang genteng barisan nomor 2 itu ditindih sama genteng barisan yang pertama gitu guys. Jadi biar gentengnya itu nggak gerak gitu kalau ketiup angin atau hujan mungkin. Jadi dia kuat, kokoh. Nah kelebihannya kalau pakai genteng ini guys, kalau menurut saya dia nggak panas. Beda dengan kalau kita menggunakan misalkan asbes ataupun yang lebih panas itu yang sengplat itu guys, multi roof dan sebagainya. Itu kalau menurut saya panas sih, kecuali kalau kita menggunakan multi roof atau seng gelombang itu kemudian di bawahnya kita pasang rock wool biasanya, yang untuk peredam suara itu juga bisa berfungsi sebagai reduksi panas. Nah itu panasnya jadinya bisa sedikit berkurang.
Nah kalau genteng nih guys, enaknya itu tanpa kita memasang rock wool ataupun jenis material peredam dan juga untuk reduksi panas itu dia sudah dingin guys. Karena memang bahan dasarnya dari tanah liat yang kemudian dibakar sehingga dia lebih apa ya, bisa mereduksi panas. Pun kalau hujan dia suaranya tidak terlalu berisik guys. Beda kalau kita menggunakan multi roof ataupun seng gelombang itu suaranya itu cukup bising guys, cukup berisik, trotok 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 begitu. Nah kalau genteng ini enggak, dia lebih silent, lebih apa ya, lebih lirih lah suaranya. Nah ini gentengnya sudah terpasang semua guys. Kemudian ini ternyata untuk jerujinya sendiri dan juga lantainya untuk dasarnya itu kayunya masih kurang guys. Ini buat kandang ini memang kemarin niatnya dengan kayu seadanya dicukup-cukupin, ternyata tetap kurang guys. Jadi tetap harus cari tambah. Nah ini tadi apa ya, dada sih, dada beli ke tukang somel atau tukang jual kayu jadi beli tadi ini kurang lebih ada 300 atau 400 batang ya, saya 400 batang kalau nggak salah, untuk jerujinya ini dan juga untuk lantainya. Kayunya sendiri ini tadi ada dua jenis, kayu pinus dan juga mahoni. Jadi kata orang sini yang sudah lebih berpengalaman guys, saya kan ngikut aja ya, maksudnya dikasih masukan gitu kan, memang yang lebih tahu, lebih sering orang sini kan dan sudah sering menggunakan, katanya tuh yang kuat itu kayu pinus guys. Jadi kambing ini kan dia apa ya, buang air itu kan ya di situ, jadi kayunya itu ya kesiram sama air, air sendinya, air kencingnya ya. Nah itu kalau menggunakan kayu-kayu yang lunak seperti wali tanah ini ataupun kayu apa lagi yang lunak ya, nah itu dia bisa cepet ini guys, lapuk karena kan kena air kan, jadi dia cepet lapuk. Nah beda kalau kita menggunakan kayu pinus guys. Nah kata orang sini kalau kita gunakan kayu pinus itu hampir mirip dengan seperti kayu apa namanya di Kalimantan itu ya, apa kayu ulin kalau nggak salah. Itu kan dia kalau semakin kena air semakin keras guys, kalau kayu ulin itu yang banyak kita temukan di Kalimantan itu kalau nggak salah, kayu ulin. Biasanya sebelum dipasang, sebelum digunakan untuk buat rumah atau apapun itu direndam air guys. Bahkan ada yang bilang kalau mau lebih kuat lagi itu direndam dengan air comberan. Jadi air yang bekas cucian, bekas nyuci piring apa itu, buat ngerendam itu guys, selokan lah, enaknya selokan, air selokan itu buat ngerendam kayu ulin katanya malah lebih keras nanti jadinya guys. Nah sama kurang lebih, tapi ini kalau pinus ini ya jauh lah ya kalau dibandingkan dengan kayu ulin, tapi setidaknya daripada jenis-jenis kayu lunak lain seperti wali tanah, waru gombong, kayu pinus ini lebih keras guys. Jadi walaupun nantinya kena air seni ataupun air kencingnya kambing itu, untuk ketahanannya dia lebih tahan guys, jadi tidak cepat lapuk. Makanya tadi yang saya beli itu kayu pinus, tapi karena ada 400 batang dan kayu pinusnya habis, jadi terpaksa tadi sisanya saya pakai kayu mahoni. Walaupun nggak sekuat kayu pinus, tapi katanya sudah cukup kuat juga sih guys, cukup tahan lah kalau kena air kencing kambing. Karena yang paling utama itu ya untuk yang dasarnya nih guys, lantainya. Dia kan hampir setiap hari ya terkena air kencing, basah, lembab kan, jadi mudah lapuk. Makanya sebisa mungkin kita gunakan kayu yang keras dan eh, sedikit tahan air, walaupun enggak apa ya, ya namanya kayu kalau kena air pasti cepat lapuk guys, tapi setidaknya kalau kayu pinus ini dia ketahanannya lebih lama gitu guys. Nah ini sedang berlangsung, kita sedang mengerjakan untuk jerujinya.
pemasangan kayu pinasnya tadi guys, untuk dindingnya dan juga untuk lantainya. Nah, kalau untuk lantai ini jarak pemasangannya itu lebih rapat lagi guys. Jadi kita perkirakan kaki kambing itu tidak terjepit gitu guys, karena bahaya kalau sampai terjepit, kasihan kan kambingnya. Jadi kurang lebih 1,5 cm sampai 2 cm lah guys. Jadi dengan asumsi kaki anak kambing itu kan yang paling kecil itu dia tidak terjepit gitu guys, jadi aman. Kita gunakan jarak 1,5 cm sampai 2 cm lah kurang lebih. Nah, kalau untuk yang dindingnya ini guys, jaraknya 5 cm sudah cukup, asalkan kepala kambing itu tidak robos, itu sudah cukup sih. Nah, mungkin di video kali ini cukup sekian dulu guys, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.